Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang seberapa banyak sih penghasilan dari seorang penulis. Kalau boleh saya mengibaratkan, bisa nggak menulis itu menjadi kaya? Sebelumnya lihat yang satu ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya. Semoga terus produktif, inovatif, dan kreatif, memberikan inspirasi bagi banyak orang dalam menghasilkan sebuah karya. Menulis adalah jalan terbaik di dalam kehidupan ini, karena dengan menulis maka monumen-monumen kehidupan kita buat dengan prasasti yang menjadi warisan bagi generasi kita setelahnya. Seorang penulis selain tentu mendapatkan feedback kebaikan, kemanfaatan, dan keberkahan, tentu ada banyak hal yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang lain, bahwa penulis itu sangat menghasilkan. Menulis itu sangat menjanjikan. Menulis itu menjadi sebuah potensi untuk mendapatkan kekayaan. Dari mana saja? Ada banyak. Jadi kalau kita memiliki modal di dalam menulis, kalau kita memiliki keterampilan di dalam menulis, maka bisa dipastikan saudara akan menjadi seorang yang kaya. Walaupun bervariasi juga macam-macam penulisannya, misalnya bentuknya, kemudian formatnya, kemudian sistematikanya, tetapi keterampilan yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki itu akan menjadikan seorang penulis bisa menulis beragam macam tulisan. Saya memberikan 6 hal yang berkaitan dengan penghasilan dari seorang penulis. Mungkin nanti ini menjadi referensi bagi kalian yang memimpikan menjadi seorang penulis, atau bagi kalian yang penasaran kira-kira berapa sih penghasilan dari seorang penulis itu. Yang pertama adalah royalti buku. Royalti buku bisa antara 3 juta sampai 12 juta dalam 1 tahun, tergantung dari perjanjian yang dilakukan oleh penulis dengan penerbit, karena setiap penerbit memiliki karakter dan ciri khas masing-masing, baik di dalam pemberian honor atau pemberian royaltinya. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Kalau pengalaman saya ada 3 bulan, 6 bulan, sama setahun. Nanti mungkin teman-teman penulis yang lain, jika ada koreksi bisa diberikan di kolom komentar. 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan, penulis memiliki pendapatan dari hasil buku yang dituliskan melalui royaltinya. Kalau bukunya menarik, kalau bukunya unik, kalau bukunya diterima oleh masyarakat, apalagi sampai bestseller misalnya, maka bisa 6 bulan terbit, 6 bulan cetak ulang. Itu bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Bahkan saya mendengar cerita ada salah satu teman penulis yang mendapatkan miliaran rupiah dalam 1 tahun. Bahkan dia bisa hidup dari karya-karyanya. Dari karya-karya itu bisa menghasilkan, bisa menghidupi keluarganya, bisa memperoleh, membeli rumah, bisa membeli mobil, dan seterusnya. Banyak. Itu royalti buku. Kalau 1 buku, kalau 2 buku, kalau 3 buku, tinggal dikalkulasi saja. Maka menulis itu sebenarnya menjanjikan kalau kita mau berpikir pragmatis. Karena hampir sebagian penulis itu rata-rata berpikir bagaimana karya saya itu bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Bagaimana tulisan-tulisan saya bisa dibaca oleh banyak orang, sehingga apa yang mereka baca, kemudian mereka mengambil inspirasi dari apa yang kita tulis, kemudian mereka mengambil hikmah dari apa yang kita tulis. Itu jauh luar biasa dari sekedar hanya mendapatkan penghasilan. Tetapi di samping itu, penghasilan menjadi sebuah hal yang
mengikuti nilai-nilai kebaikan yang kita tulis itu di dalam buku dan seterusnya. Jadi menulis buku itu kalau bisa kita produktif, misalnya 1 tahun mendapatkan 2 buku, kalau 2 tahun 4 buku, kalau 3 tahun 6 buku, penghasilannya tinggal dikalkulasi mendapatkan berapa puluh juta dalam 3 tahun menghasilkan buku. Yang kedua adalah honor opini. Jadi kalau kita memiliki kemampuan menulis, keterampilan menulis, maka menulis opini itu sekarang juga sudah dihargai. Banyak dihargai oleh media-media, baik media cetak ataupun media online. Ada sekitaran 100.000 sampai 500.000. Bahkan kalau di koran-koran nasional itu bisa 1 kali terbit itu bisa sampai 1.500.000 sampai 2.500.000. Itu penghargaan dari media kepada penulis. Itu 1 tulisan. Kalau 5 tulisan, kalau 10 tulisan, berapa juta yang bisa kita dapatkan? Itu honor opini. Kalau 1 opini, kalau 1 media, kalau 2 media, kalau 3 media, kalau kita mau ulet, mau rajin, setiap hari misalnya menulis, setiap hari misalnya membuat opini, kemudian dikirimkan ke penerbit, walaupun penerbit itu misalnya memiliki jangka waktu untuk bisa mereview buku-bukunya, tulisannya, tetapi paling tidak kita produksi atau kita setiap hari menulis opini itu untuk kemudian dikirim ke banyak penerbit, banyak ribuan penerbit, banyak ribuan media yang menerima tulisan-tulisan opini, termasuk hari ini sedang ramai media-media online yang juga memberikan honor kepada penulisnya, antara 100 sampai 500.000, bahkan ada yang 1 juta yang media online. Ini kesempatan sekali bagi penulis untuk bisa mendapatkan penghasilan dari kreativitas menulisnya. Yang ketiga, honor menulis esai. Walaupun tidak sebanyak menulis opini, tetapi menulis esai ini juga banyak ruang yang bisa dimasuki oleh teman-teman penulis untuk memasukkan esainya kepada media, baik media online ataupun media cetak. Ini juga tidak sedikit, ada yang sekitar 100.000 sampai 500.000 diberikan kepada penulisnya. Yang keempat, honor resensi. Honor resensi ini juga diberikan oleh media-media cetak ataupun online yang resensinya diterbitkan di media itu. Jadi resensi itu kita membaca buku, kemudian mengulas kembali isi buku itu, dan hasil ulasannya kita tuangkan menjadi sebuah tulisan, memberikan penilaian, memberikan masukan, memberikan kritikan kepada buku yang dibaca, kemudian kita tulis, kemudian dikirim ke penerbit, maka penerbit juga ada yang memberikan honor. Lumayan besar. Sehingga ini kesempatan bagi teman-teman penulis untuk bisa mendapatkan penghasilan dari aktivitas menulisnya. Jadi review buku di koran-koran cetak ataupun koran-koran online itu hampir ada yang setiap hari, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, tergantung dari medianya. Nanti tinggal dipelajari saja, dan karakteristiknya seperti apa juga perlu dipelajari untuk bisa memasukkan tulisan review atau resensi kita kepada media. Yang kelima adalah hibah buku. Ada dua hibah buku yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemendikbud, yaitu hibah buku ajar, hibah draft buku. Hingga kalau hibah buku ajar ini buku yang sudah diterbitkan, kemudian diajukan untuk mendapatkan hibah. Ada yang buku yang belum diterbitkan, ini juga bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk diberikan hibah, yang kemudian nanti penerbitnya adalah dibantu oleh kementerian atau bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penerbitan bukunya. Tetapi yang pasti pemberian hibah ini terutama bagi dosen-dosen pemula, dosen-dosen muda yang memiliki nilai kreativitas tinggi di dalam menulis buku misalnya, maka ini adalah sebuah potensi yang bisa dilakukan, adalah sebuah peluang yang bisa diambil untuk kemudian meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan inovasi kita di dalam menulis buku, baik buku ajar ataupun buku referensi.
Jadi hibah buku ini antara 18 juta kalau yang sudah cetak, dan antara 22 juta yang belum cetak. Karena yang belum cetak itu nanti melalui review dan pendampingan dari penulis-penulis yang sudah memiliki kepakaran di dalam penulis. Jadi hibah buku ini setiap tahun. Jadi bisa diikuti. Kemudian yang keenam adalah membuat proposal penelitian ataupun pengabdian. Ini menjadi bagian dari satu kesatuan Tridharma perguruan tinggi bagi teman-teman dosen, terutama dosen-dosen muda, untuk bisa mengambil peluang ini seluas-luasnya. Proposal penelitian bisa antara 10 juta sampai 300 juta. Jadi menulis proposal dengan kemampuan dan keterampilan menulis yang kita miliki, maka sebenarnya menulis proposal itu juga sangat mudah, tergantung dari kepekaan kita terhadap kondisi dan situasi di masyarakat, tergantung dari bagaimana kita menemukan masalah, bagaimana kita memberikan sebuah keunikan di dalam memberikan alternatif solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Sehingga menulis proposal dengan kemampuan yang kita miliki, maka insya Allah akan dengan mudah kita membuatnya, tergantung dari segmentasinya, tergantung dari persoalan yang ditemukan, sehingga memiliki peluang yang cukup bagus, yang cukup banyak untuk bisa dilakukan bagi teman-teman penulis proposal penelitian ataupun proposal pengabdian. Ini walaupun dibatasi, tetapi kita bisa memanfaatkan peluang-peluang ini dengan misalnya setiap tahun kita sudah harus memiliki target, memiliki time schedule untuk mau menulis apa, mau mengajukan proposal apa. Inilah sebenarnya yang menjadi peluang bagi penulis. Penghasilan penulis atau menulis itu bisa menjadi kaya kalau kita mau ulet, kalau kita mau rajin, kalau kita mau disiplin, kalau kita mau istiqomah di dalam menulis. Karena selain itu yang terlihat. Selain itu, ada banyak hal yang tidak kita duga. Ada banyak penghasilan dan pendapatan yang tidak kita duga dari apa yang kita tulis. Terutama misalnya buku itu bisa diwariskan royaltinya. Jadi menulis itu bisa menjadikan kita kaya secara batin, kaya secara lahir. Dengan syarat kita tetap terus ikhtiar, tidak boleh sombong, dan terus diniatkan untuk berbagi kemanfaatan bagi banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan tidak ada sesuatu hal yang paling baik di dunia ini, atau dari apa yang kita karyakan, dari apa yang kita hasilkan, selain kebergunaan dan kemanfaatan serta keberkahan dari tulisan-tulisan dan karya-karya kita. Semoga bermanfaat, barokah, dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.